Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada kelas 5 pembelajaran 10 atau pembelajaran terakhir kisah teladan Luqman. Halaman 82 sampai 89. Siapa sih Luqman itu? Nah, Luqman adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang soleh. Ia tidak menerima kenabian, tetapi menjadi seorang ayah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dia berkebangsaan Habsyi, berasal dari kota Sudan. Pekerjaannya sebagai tukang kayu, tubuhnya pendek. Dia memiliki kekuatan dan mendapat hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nasihat yang disampaikan kepada anaknya diabadikan dalam Al-Qur'an. Ia menjadi guru Nabi Daud alaihissalam sebelum diangkat menjadi nabi. Pekerjaan Luqman pada awalnya adalah tukang kayu, tukang jahit, dan juga pengembala domba. Ia kemudian diangkat menjadi hakim. Luqman menikah dan dikaruniai banyak anak. Akan tetapi semua anaknya meninggal dunia ketika masih kecil. Semua itu ia terima dengan ikhlas karena ia yakin dan sadar bahwa semua yang terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Luqman banyak bersyukur. Amati dan bacalah bacaan berikut ini dengan tartil. Quran surat Al-Luqman ayat 12. Nah, ini Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah. Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Shadaqallahul adzim. Artinya, dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Ghaniyun Hamid. Ghaniyun Kaya. Pelajaran yang dapat diambil dari Quran surat Al-Luqman ayat 12 tersebut adalah, nah di sini ada 3 pelajaran. Yang pertama, Luqman adalah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang telah dianugerahinya hikmah, yaitu selalu bersyukur. Luqman selalu bersyukur atas nikmat yang ia peroleh. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala katakan bahwa barang siapa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Syukur adalah berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikannya kepada kita. Seperti tubuh yang sempurna, dapat melihat, mendengar, berbicara, berjalan, meraba, merasa, dan lain sebagainya. Kita dapat makan dan minum dan yang lain sebagainya. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahi Luqman ketaatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki perasaan haus, akal pikiran, dan pengetahuan yang luas. Nasihat Luqman kepada anaknya. Nah, di sini ada 3 nasihat Luqman kepada anaknya. Yang pertama, jangan musyrik atau menyekutukan Allah. Nah,
Dalam Quran surat Al-Luqman ayat 13 dijelaskan yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya. Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala adalah benar-benar kezaliman yang besar. Nah, musyrik atau menyekutukan Allah itu termasuk dosa besar, teman-teman. Jadi kita harus hindari, teman-teman. Apa arti mempersekutukan Allah? Nah, mempersekutukan itu artinya menyerupakan sesuatu dengan Allah. Misalnya menjadikan matahari sebagai Tuhan lalu disembah, membuat batu atau patung sebagai Tuhan lalu disembah, menjadikan kayu besar sebagai Tuhan lalu dipuja-puja. Nah, itu tidak boleh, teman-teman. Kita harus menghindarinya. Yang kedua, nasihat Luqman kepada anaknya adalah jangan angkuh dan sombong. Nah, ciri-ciri sikap angkuh dan sombong menurut Quran surat Al-Luqman ayat 18 adalah memalingkan muka dari manusia karena sombong, berjalan di muka bumi dengan angkuh, membanggakan diri sendiri. Nah, apakah kalian bersifat seperti itu, teman-teman? Pasti tidak ya. Nah, itu tidak boleh kita contoh. Kita harus bersikap rendah hati. Lalu kita harus saling menyapa, seperti itu. Luqman mengajarkan kepada anaknya untuk berperilaku rendah hati, tidak angkuh dan sombong. Misalnya bertemu teman mengucapkan salam sambil menyapa. Apa kabar? Jangan tak acuh terhadap orang lain, angkuh, dan merasa hebat sendiri. Misalnya, merasa paling cakap, paling ganteng, paling kaya, paling pintar, paling hebat, paling berprestasi. Misalnya saja seperti itu ya. Kalau berjalan dengan melenggak-lenggok yang dibuat-buat, memuji diri sendiri, dan sebagainya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang angkuh dan sombong, lagi membanggakan diri. Artinya, orang yang sombong itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Hai anakku, itulah beberapa contoh keteladanan akhlak mulia dan budi pekerti yang diajarkan Luqman Al-Hakim yang harus kita teladani. Yang ketiga, nasihat Luqman kepada anaknya adalah hendaklah berbuat kebajikan. Nah, di sini ada Quran surat Al-Luqman ayat 17 yang artinya, hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan. Nah, rajin beribadah dan berdoa. Di sini ada gambar seorang anak sedang sholat dan berdoa setelah sholat. Hormat dan patuh kepada orang tua. Di sini ada gambar anak sedang pamit kepada ibunya sebelum berangkat ke sekolah. Nah, hormat kepada bapak dan ibu guru di sekolah. Seorang siswa menyalami ibu guru setelah tiba di sekolah. Seorang siswa mengerjakan tugas dari guru. Apakah kalian sudah melakukan hal-hal tersebut, teman-teman? Nah, lalu di sini juga ada rajin mengaji, rajin belajar, berangkat ke sekolah tepat waktu dan selalu bersih. Kenapa selalu bersih? Karena kebersihan sebagian dari iman ya. An-nadhafatu minal iman. Bertutur kata yang santun, berbincang-bincang kepada teman itu yang sopan, yang santun. Mengerjakan tugas pekerjaan rumah tepat waktu.
Kakak dan adik sedang belajar dengan tekun ya gambarnya. Hindari perbuatan buruk atau mungkar, misalnya syirik dan menyekutukan Allah, membenci kedua orang tua, membenci bapak dan ibu guru, berkelahi, mencuri, serta berkata kasar dan kotor. Hendaklah selalu bersikap baik, yaitu sabar mengerjakan yang baik dan sabar menghindari yang buruk. Mari kita lakukan bersama-sama ya. Nah, di sini ada rangkuman apa saja yang telah kita pelajari hari ini. Lalu ada tugasku. Insya Allah aku melaksanakan tugas ini ada pada halaman 88 yang paling atas, teman-teman. Nah, kelihatan kan halaman 88 yang paling atas, bawahnya rangkuman itu ya. Kita akan membahas satu persatu. Tulislah Quran surat Al-Luqman ayat 17. Nah, ini suratnya. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur. Nah, artinya, hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menipu kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Al-Luqman ayat 17. Tugas berikutnya ada soal tersembunyi. Ceritakan nasihat Luqman kepada anaknya yang terdapat dalam Quran surat ayat 17 tersebut. Quran surat Al-Luqman ya. Nah, dalam Quran surat Al-Luqman ada nasihat kepada anaknya, yakni supaya jangan musyrik. Atau maksudnya itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala ya. Lalu jangan angkuh dan sombong. Yang terakhir selalu berbuat kebaikan. Lalu ayo berlatih, jelaskan isi kandungan surat Luqman. Saya akan memperbesar. Nah, kalian bisa menuliskan ini. Namun ketika terlalu panjang, kalian bisa menyingkatnya seperti ini. Nah, ini sama saja ya. Kalian bisa memilih ini atau ini. Nah, kalau yang ini yaitu tentang seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang dianugerahi hikmah untuk selalu bersyukur atas nikmat yang diperoleh. Lalu ada juga nasihat Luqman untuk anaknya untuk jangan musyrik, hendaknya berbuat kebaikan dan tidak boleh sombong. Nah, ini lalu ya, maaf Kak Wafik salah ketik, kalian bisa membenarkan sendiri. Apa saja nasihat Luqman kepada putranya? Ada 3 yang dituliskan tadi, yaitu jangan musyrik, jangan angkuh dan sombong, dan hendaklah berbuat kebajikan. Mengapa kita dilarang menyekutukan Allah? Karena menyekutukan Allah adalah kezaliman yang besar dan mendapatkan dosa yang besar serta sulit diampuni. Ini sulit ya, maaf Kak Wafik salah ketik, kalian bisa membenarkan sendiri. Ini sulit. Ceritakan secara singkat tentang Luqman. Nah, Luqman Al-Hakim adalah manusia biasa yang memiliki kekuatan dan mendapat hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nasihat yang disampaikan kepada anaknya diabadikan dalam Al-Quran. Mengapa Luqman diberi gelar Al-Hakim? Karena ia adalah sosok yang bijaksana. Gelar Al-Hakim sendiri artinya ahli hikmah, di mana hikmah diartikan sebagai kebijaksanaan.
Lalu di sini ada pernyataan, kalian bisa memberi centang pada S, itu setuju, TS tidak setuju, TT tidak tahu. Luqman adalah seorang hamba yang soleh yang mendapat hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu saya setuju. Kenapa? Alasannya Kak Wafik taruh atas ini ya, karena tidak muat. Karena ia merupakan sosok yang sangat mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luqman bukan seorang nabi, tetapi dia sangat mulia. Saya setuju karena dia dipilih sebagai bapak terbaik karena selalu mengingatkan anaknya. Aku tidak suka dengan kisah Luqman. Nah, saya tidak setuju. Kenapa? Karena kisah Luqman itu mengisahkan tentang keteladanan. Kita harus menyukainya karena itu suatu yang baik. Kisah Luqman sangat baik untuk dicontoh. Saya setuju. Kenapa? Alasannya karena patut menjadi contoh kita. Karena keteladanan dan keimanannya. Yang terakhir yaitu nomor 5, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa saja yang diberikan kepada kita. Saya juga setuju karena Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan apa yang sedang kita butuh, bukan apa yang sedang kita inginkan ya. Nah, jadi kita harus banyak-banyak bersyukur. Kurang lebih seperti itu. Ketika teman-teman ada saran masih kurang paham atau mungkin Kak Wafik salah ketik salah pengucapan, kalian bisa tulis di komentar agar Kak Wafik dapat memperbaikinya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.